Ox my friend, Fitra Wijaya di sini. Kali ini gue bakal video part-part PC gua, apa aja yang gue pakai untuk YouTube Studio Pemula. Jadi gue rancang ini itu dari akhir tahun 2022. Gue nyicil part-part PC ini. Kala itu tujuannya untuk gue mau ngebangun YouTube gue lagi. Tujuan utamanya sebenarnya karena gue bosen abis pulang kerja, nunggu ngantuk, nunggu tidur itu nggak ada kegiatan apa-apa, gue bosan banget. Jadi makanya waktu itu gue berniat untuk nabung, untuk ngumpulin part-part PC, nyicil-nyicil sedikit-sedikit. Terus sekalian gue mau ngembangin YouTube gue lagi, karena sebelum-sebelumnya gue udah pernah upload video beberapa di YouTube, video ngelancong, video road trip, video pementasan teater gua, terus film-film pendek. Di rencana sih bakal ada konten-konten baru, main game, terus konten modifikasi mungkin nanti, terus konten ngelancong juga bakal lanjut lagi karena di sini gue sekarang kerja Senin sampai Jumat. Jadi waktunya juga cuman malam aja. Ini bikin video juga malam, ngeditnya malam, uploadnya malam, Sabtu Minggunya juga ngedit. Jadi untuk video ngelancong jalan-jalan gitu mungkin agak butuh waktu yang banyak gitu. Jadi nggak bisa Sabtu Minggu doang. Mungkin bisa kalau misalkan nanti gua ngambil cuti, gue bakal bikin video ngelancong lagi, entah jalan-jalan kemana, ke pantai atau ke gunung atau ke curug. Tapi di sini gue bakal ngebahas soal part-part PC gua, apa aja yang gua pakai dan gua beli. Cuman ini juga gua dapat rekomendasi dari temen gua yang emang udah jago lah soal perpisian gitu. Gue bilang sama dia, coba dong, gue pengen punya PC, terus pengen bikin studio YouTube untuk level pemula aja, tapi spek PC-nya nggak lemot, yang penting buat ngedit, buat ngerender itu aman, buat main game sambil recording atau nanti live streaming juga aman gitu. Ya udahlah, akhirnya dia ngerekomendasiin beberapa tuh, mulai dari SSD, monitornya apa, keyboardnya apa, power supply-nya apa, VGA-nya apa. Nah, kali ini gue bakal ngejelasin satu persatu part apa aja yang dipakai di PC gua dan di dalam CPU gua. Ada juga beberapa part atau item yang bisa gua rekam, yang contohnya kayak mixer audio, keyboard, mouse, lighting, monitor. Itu mungkin bisa gua kasih lihat gambarannya seperti apa. Kalau yang udah di dalam PC gak mungkin gue bongkar gitu ya, SSD-nya segala macam ya, nanti gua kasih gambarnya aja di sini. Gambarnya bakal muncul nanti. Dan ini gue semua ngerakit di Enter Komputer karena waktu itu gue direkomendasiin sama temen gue kalau mau ngerakit PC itu bagusnya di Enter Komputer. Kebetulan David Gadgetin juga pernah ngerakit PC di sana. Ya mungkin dia levelnya udah level spek monster gitu kan, udah puluhan juta ngerakitnya. Kalau gue masih, ya masih di level belasan mungkin. Iya, belasan. Nanti bakal gue cantumin juga sih link Tokopedianya yang Enter Komputer itu, karena memang lengkap semua di sana. Gue beli di sana semua, kecuali item-item eksternal kayak headphone, mixer audio. Kalau mixer audio itu nggak di Enter Komputer, jadi gue belinya di toko lain gitu. Tapi nanti bakal gue cantumin juga item-item eksternal di luar Enter Komputer itu apa aja. Sekarang gue mau jelasin satu persatu. Ini gue udah catet apa aja yang dipakai di PC gua. Yang pertama ini gua udah ngelis. Jadi gue jelasin di sini kalau ini adalah rekomendasi semuanya itu dari teman gua, karena gua nggak ngerti-ngerti banget. Gue cuma pengen punya YouTube studio, habis itu gue pengen ngebangun channel YouTube gua lagi. Jadi akhirnya gua nyerahin ke teman gua yang paham lah gitu, supaya gue juga nggak dibohong-bohongin kan sama tokonya juga, misalkan harganya sekian atau gimana. Jadi gue bisa tahu gitu. Kalau sama teman gue kan dia udah ngerti. Nah, yang pertama itu ada prosesor. Jadi di sini gue pakai prosesor Intel Core i5 10400 dan itu harganya sekitar 2.350.000. Kenapa masih pakai Core i5? Jadi kata temen gue waktu itu, lu kebutuhannya apa, Fit? Gue bilang, gue cuma buat ngedit video, terus abis itu gue cuma buat main game untuk live streaming nanti. Udah, sisanya buat ngerjain kerjaan kantor. Itu juga jarang sih. Sekarang udah sampai Core i9 ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya.
Dan ini jadi akhirnya gue pakai Intel Core i5, dan ini juga masih oke kok, masih cepat, nggak lemot. Yang penting PC-nya jangan lemot aja, udah gitu doang. Yang kedua di sini motherboard. Motherboard gue pakai Asus Prime H410M di harga 1.045.000. Yang ketiga ada RAM. RAM ini gue pakai Corsair DDR4 yang 8 GB 2x4 GB. Terus gue juga pakai casingnya, casing untuk CPU-nya. Casingnya itu gue pakai Cube Gaming Yosemite yang Infinite RGB LED mirror front panel, itu di harga 550.000. Oh iya, untuk RAM harganya tadi 735.000. Dan yang kelima untuk SSD gua pakai Adata SU650 240 GB SATA 3, itu harganya di 298.000. Yang keenam ada harddisknya gua pakai WDC 1 tera, itu harganya 630.000. Terus kemudian yang ketujuh ada VGA. VGA-nya gue pakai Inno 3D GeForce GTX 1050 Ti 4 GB DDR5 Twin X2 Dual Fan. Nah, nanti gambar-gambar soal part-part ini bakal gue cantumin di atas ini. Terus yang kedelapan juga ada power supply, gue pakai Seasonic S12 3500 500 watt. Untuk power supply gue itu di harga 650.000. Dan yang kesembilan selanjutnya gue pakai monitor LG 23,8 inch, itu udah support HD 75 Hz, dan untuk monitor di harga 1.629.000. Part-part itu adalah part-part yang gua beli di Enter Komputer. Kebetulan ada yang gak masuk list, tapi di sini gua udah catat juga. Gua beli mouse sekalian Logitech G402 gaming mouse, gua beli di Enter Komputer juga. Harganya gue lupa, nanti bakal gue cantumin linknya. Terus gue pakai keyboard 1 ST Player Gaming Mechanical Feeling Equival Fire Dancing. Jadi keyboard ini juga gue beli di sana di Enter Komputer. Kebetulan gue belinya langsung ya ke toko. Jadi gue datang ke Mangga Besar apa Mangga 2 ya, gue lupa. Apa sama aja itu tempat. Terus juga gue pakai mousepad yang HT, itu juga gue beli di Enter Komputer. Yang gue beli di Enter Komputer itu udah gue sebutin, nanti gambarnya bakal gue cantumin di atas. Selanjutnya ada headphone gue beli. Nah, ini jadi headphonenya. Ini mereknya DBE GM 190 Virtual Surround Gaming. Jadi sebenarnya headphone ini gunanya untuk gua nanti bakal live streaming game. Yang sangat disayangkan adalah kabel ujungnya ini adalah USB, sedangkan untuk mixer audio gua itu semuanya kabel jack 3,5 mm. Jadi nggak ada yang USB, jadi gua salah beli, dan gua nggak ngeh juga kalau si kabel headphone ini tuh ujungnya USB. Nggak ngeh kalau kalau dia tuh jack atau apa. Ya gue pikir karena gue ngeliat tutorial di YouTube juga cara ngegunain si mixer audio ini, dia pakai headphone ujungnya kabel jack gitu ya. Gue kira headphone semuanya kabel jack, ternyata ini USB. Jadi gue salah beli, dan ini nggak kepake sama sekali, nggak kepake. Maksudnya belum kepake. Ya mungkin nanti kepake buat dengerin lagu mungkin, atau buat apa gue nggak tahu. Terus yang selanjutnya yang dari tadi gue mention ada mixer audio, yaitu adalah Monocaster AM200. Nah, kebetulan gue juga beli di tokonya langsung, itu di toko musik di daerah Mangga 2 di dekat toko Enter Komputer. Jadi gue beli di sana. Berikut mic-nya juga, mikrofonnya. Cuman untuk mikrofonnya gue kurang puas ya. Jadi gue harus deket banget nih ngomongnya. Kalau misalkan gue ngomong kayak gini itu nggak kedengeran. Jadi gue bener-bener harus nempel begini ngomongnya. Si mikrofonnya mungkin jangkauannya kurang jauh, jadi ya harus deket mulut sama mikrofon. Mixer audionya gue pakai Monocaster AM200. Jadi waktu itu gue disaranin untuk kalau mau bikin podcast itu lu harus punya mixer audio untuk meredam suara dari luar. Jadi akhirnya gue disaranin untuk beli Monocaster M200 untuk pemula, tapi harganya nggak pemula-pemula banget, yang sebenarnya sih masih banyak lebih murah. Cuman ini bakal kepake banget sih, dan mudah-mudahan awet barangnya. Terus juga gua pakai headset. Nah, pengganti headphone yang salah tadi itu adalah headset Traxxus.
Nih, headset Rexus ini pengganti headphone yang salah tadi. Jadi karena harga headphone lumayan, jadi akhirnya gue pakai headset dulu untuk menanggulangi gimana caranya gue bisa ngedengar suara gue dari mikrofon ini. Terus gue tes di sini. Jadi gue bisa bisa dengar suara gue kayak gimana, apakah pas, apakah ekonya kegedean atau settingan-settingan di audionya kegedean. Jadi gue bisa ngedenger di headset ini. Terus gue juga ada speakernya gue pakai Sonic Sonic Gear speaker, dan juga gue ada lighting. Nah, ini sekarang gue pakai lighting dual dual color, jadi bisa kuning sama putih. Itu mereknya Ulanzi K12 Smart LED Video Fill Light with Remote and Table. Nah, jadi si lighting ini bisa diatur sama remote ini. Nah, ini bisa diatur warna kuningnya, warna putihnya, intensitas kecerahannya juga bisa diatur di sini. Jadi kebetulan gue masih pakai satu lighting yang sebenarnya kan bagusnya itu kan ada key light, ada apalah. Kalau yang gue tonton di YouTube, bikin studio YouTube tuh harus ada 3 lampu. Yang pertama di kanan sini, terus di kiri, sama di belakang. Gue lupa nama-namanya. Pokoknya triangle lighting lah sebutannya. Cuman karena gue masih belum ada lighting yang lain, jadi ya udah gue pakai satu ini dulu aja untuk masternya, untuk di tengah. Dan lumayan cerah juga. Intensitas kalau misalkan gue nyalain sampai 100 itu juga panas, gerah juga karena terang juga. Ya lumayan lah untuk pencahayaan gitu. Ya, itu tadi part-part PC yang gue pakai untuk ngebangun YouTube Studio Mini untuk pemula tentunya, dan part-part atau item-item eksternalnya di luar PC kayak mixer audio, headset, itu udah gue jelasin. Dan untuk lo semua yang pengen beli, gue bakal cantumin link pembeliannya di deskripsi, bisa kalian cek di situ. Itu harganya masih terjangkau untuk yang pengen ngebangun YouTube atau memulai YouTube. Dan di sini gua pakai barang yang seadanya dulu, yang semampunya gua, bukan sok mahal atau sok sederhana atau gimana ya. Balik lagi ke kalian semua. Menurut kalian oke untuk dibeli ya beli, kalau misalkan belum oke untuk dibeli ya jangan dulu, bisa nanti-nanti. Terima kasih yang udah nonton video review YouTube Studio Mini gua. Nanti bakal ada upgrade lagi soal part-part PC atau item-item yang gua beli, seperti kamera atau lighting tambahan, karena kameranya ini gua masih pakai kamera handphone, belum pakai kamera DSLR atau mirrorless kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan bakal kebeli kameranya. Jadi gue masih pakai handphone, dan part-part yang tadi gue jelasin itu semuanya gue bakal cantumin linknya, link pembeliannya sekali lagi di deskripsi di bawah ya. Jadi kalian bisa cek aja di situ. Dan gue belinya itu di Enter Komputer. Kalau kalian mau beli di toko lain juga silahkan, karena waktu itu gue disaranin sama teman gue belinya di situ. Ya udah, gue beli di situ. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai bertemu di video studio tour selanjutnya. Fitra Wijaya pamit. Bye. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.